Halo guys, balik lagi di channel Irham Senja. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Yo, kali ini gue lagi pakai Vario karena yang tigernya belum gue cuci. Tanggal 9 hari Jumat, pokoknya hari Jumat deh. Hari Jumat itu gua ke Jogja sama SB Vlogs, sama temen-temennya SB Vlogs. Gua itu ke Jogja total itu 10 motor dan 13 orang. Dan kenapa gua nggak pakai Tiger? Yang pertama kotor, yang kedua klaksonnya mati karena main klakson terus, dan yang ketiga si lampu sennya mati. Nggak mati, sebenarnya lampu sennya nyala tapi nggak kedip-kedip karena si flashernya mati, rusak gitu kayaknya. Soalnya gua kan nyalain lampu hazard terus kan, kayaknya panas dari situ jadi melotot terus si lampu sennya. Dan yang terakhir itu karena kemarin hujan-hujanan pulang ke Bandung, itu dari Jawa Tengah itu udah hujan, sampai ke Bandung hujan sekitar 7 jam gue hujan-hujanan sama yang lain. Itu efeknya ke rantai itu longgar dan sigirnya itu oblak, jadi mesti diberesin. Dan gue belum sempat beresin, gue belum sempat nyentuh lagi tuh motor, dicuci juga belum, karena gue harus recovery badan. Pegel banget, gila, recovery badan sama ngurusin kerjaan karena ada kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, untuk video kali ini paling gua mau bahas tentang pengalaman riding ke Jogja. Jadi pengalaman riding ke Jogja itu cukup bikin capek juga. Tapi ya seru-seru aja sih. Cuman emang kurang pol kemarin. Kurang pol itunya kenapa? Karena ada musibah. Jadi di antara 10 motor itu pas berangkat ke Jogja kan malam-malam, dari Bandung itu gua ketemuan di Gede Bage sama SB sekitar jam setengah 8. Terus nggak lama, sekitar jam 8-an ketemu sama teman-temannya. Udah itu berangkat nggak briefing nggak apa. Wih, 2 pintu cuk Fordnya. Berangkat ke Jogja. Pas lagi di perjalanan di daerah Cicalengka itu ada kawan kami masih dalam satu rombongan. Itu kan di situ kondisinya jalannya gelap tuh, jalan gelap, terus ada jalan cagak kayak gitu kan. Nah, dia mungkin karena emang agak kenceng dan kondisi jalanan basah, akhirnya si trotoar yang di tengah itu, pembatas jalan itu nggak kelihatan. Akhirnya ya dihantam aja sama dia gitu kan, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jogja. Orang tuanya datang, akhirnya orang tuanya dengan baik hati meminta maaf dan mengizinkan 9 motor untuk berangkat ke Jogja, melanjutkan perjalanan. Dari rumah sakit Cicalengka gua nerusin perjalanan ke Jogja. Berangkat itu sekitar jam setengah 1 malam. Berangkat dengan kondisi macet, itu ada rombongan mobil-mobil dan motor-motor, mungkin itu ke arah, banyaknya mungkin ke arah Pangandaran kali ya, mungkin sebagian ke arah Jawa Tengah. Sampai Ciamis itu jam setengah 4 subuh. Kita makan dulu di warkop gitu, makan mie, ngopi-ngopi dulu, ngebubur dulu. Nggak lama, mungkin baru 15 menit kita berhenti di musola. Kita istirahat karena yang lain kecapean gitu. Mungkin karena shock juga, nggak tidur, kehujanan, jadi capek. Jadi dari jam 4 itu kita istirahat sampai jam 7 pagi hari Sabtu. Jam 7 itu kita berangkat lagi ke Jogja. Mungkin karena capek, karena lelah,
tidurnya belum maksimal dan perjalanan masih panjang, terus cuaca emang panas kemarin, pada sering berhenti gitu loh. Sejam berhenti dulu, pada minum-minum dulu, terus ngelurusin dulu pinggang gitu kan. Terus sejam, dan akhirnya emang agak lama juga sih ke Jogjanya, nyampe Jogjanya agak lama. Dari jam 7 di Ciamis itu nyampe Jogja sekitar jam 4 sore. Emang lama banget gitu. Karena kita harus mementingkan banyak orang gitu, nggak boleh egois. Sudah nyampe Jogja, kirain gua penginapannya udah ready gitu, ternyata penginapannya itu belum di booking gitu, malah ditelepon pun belum gitu kan. Jadi akhirnya gua sama SB sama teman-teman yang lain cari-cari penginapan, terus ngontek juga sama motovlogger Joglo Semar. Thank you banget udah ngebantuin nyari penginapan, nyari hotel. Makasih juga udah ketemu, dan sorry banget untuk teman-teman motovlogger Joglo Semar karena akibat ya ada insiden itu, jadi ngaret sampai ke Jogjanya dan kita nggak bisa riding bareng karena berbenturan dengan waktu juga. Mungkin next time kalau gue ke Jogja atau ke daerah Jawa Tengah, insya Allah gue ngontek lagi deh. Baru masuk penginapannya setengah 10 deh, itu pada capek. Ngobrol-ngobrol bentar, ngopi-ngopi bentar, udah gitu tidur. Rencananya hari Minggunya itu pagi-pagi kita mau ke Gunung Kidul, ke pantai Gunung Kidul. Tapi karena kita kemarinnya kecapean, kurang istirahat juga, dan kita bangunnya pada kesiangan. Pada bangun jam 8, mandi, siap-siap dan lain sebagainya. Ternyata baru jam setengah 10 baru pada siap. Kan nanggung tuh sekalian check out. Ya udah kita maksimalin penginapan dulu sampai jam 12. Dan rencananya kan Minggu malamnya itu mau pulang lagi ke Bandung, tapi kayaknya masih capek, dan gue sama teman-teman maksud memutuskan untuk memperpanjang satu malam lagi gitu. Jadi biar Senin subuh itu berangkatnya, dan kita cari penginapan lagi, kebetulan berseberangan. Itu jam 12 kita masuk ke penginapan yang baru dan udah beberes segala macam. Rencana ke pantainya itu sekitar jam habis zuhur, dan ternyata panas begitu terik gitu kan. Kita pada mager, dan ada sebagian yang malah nyari oleh-oleh gitu kan. Dan gue juga ya, daripada nggak kesana kemari, gue juga sama SB beli oleh-oleh. Udah gitu diundur lagi tuh ke pantai itu, rencananya mau diundur lagi habis asar. Dan akhirnya kita membatalkan untuk ke Gunung Kidul, ke pantai. Batal aja itu mah. Malam-malamnya kita jalan-jalan lagi di Malioboro, dan masuk lagi itu sekitar jam 9-an paling malam, biar istirahat. Rencana pagi-pagi langsung berangkat lagi ke Bandung. Dan ternyata karena macet, karena ngantri dan lain-lain, kita baru masuk hotel lagi sekitar jam 12 malam. Belum packing dan lain-lain, mungkin jam 1 baru tidur. Rencana jam 3 gagal karena kita jam setengah 6 baru bangun. Setengah 6 baru bangun, mandi, packing dan lain-lain. Jam 7 setengah 8-an kita baru berangkat dari Jogja, hari Senin ya. Dan alhamdulillah selamat sampai Bandung. 13 jam perjalanan. Dan itu gue emang jarang banget berhenti di situ karena udah pengen cepet-cepet balik aja itu. Di perbatasan, dekat-dekat perbatasan Jawa Tengah itu, sampai ke Bandung diguyur hujan. Jadi gue hujan-hujanan sampai ke Bandung sekitar 7 jam gue hujan-hujanan. Dan itu capek banget. Kalau lo yang mau bepergian jauh, gue ngasih tips aja nih. Lo pengen bepergian jauh, kalau emang lo pengen nyantai, banyak orang sih nggak masalah gitu kan. Tapi kalau lu pengennya cepet-cepet atau gaya riding lu yang pengen ngebut-ngebut, mendingan rombongannya jangan banyak-banyak. Paling rombongannya ya sekitar 4 orang maksimal cukup lah, karena biar nggak banyak berhenti gitu guys. Terus yang kedua, bikin jadwal yang terstruktur gitu. Ada plan A, plan B, plan C. Jadi ketika kita nyampe sana, ya udah kita tinggal ngejalanin jadwalnya itu gitu, nggak usah nyari ini itu lagi. Terus yang ketiga, gue catat
gua ingetin buat lo kalau yang mau ke Jogja pas weekend atau misalkan emang libur panjang, kalau bisa booking dulu penginapannya gitu guys, jauh-jauh hari lah, seminggu deh kalau bisa, seminggu sebelum lo mau berangkat gitu kan. Jangan sampai kayak gue kemarin pas nyampe sana ternyata penginapannya pada penuh, belum di booking, dan akhirnya kita dapat penginapan yang jauh dari kota gitu. Terus yang keempat, selalu gunakan safety gear. Dan yang kelima itu siapin fisiknya lu harus kuat banget, karena lu berjam-jam itu duduk di atas motor gitu kan, apalagi ditambah begadang dan lain-lain lah, pasti repot. Terus kalau bisa saling koordinasi gitu. Kalau misalkan lu mampu beli intercom atau paket telepon murah nih, ada kok banyak sekarang, semua provider nyediain paket telepon murah. Itu lebih asik guys, karena lu bisa ngobrol sama teman yang lain gitu kan, teman yang lain, sama bisa mantau gitu, bisa ngasih tahu kalau ada lubang, ngasih tahu kalau misalkan berhenti, belok kiri, belok kanan, ya pokoknya saling koordinasi itu lebih enak dan tidak membosankan kayak gitu. Oke guys, paling videonya segitu aja dulu. Mungkin videonya panjang banget ini, video pengalaman perjalanan. Mungkin video perjalanan ke Jogjanya gua upload setelah video ini ya. Untuk video riding di Jogjanya gua nggak terlalu banyak ambil footage karena banyak ketemu hujan, jadi gua nggak bisa on cam ya. Paling ditunggu aja guys video yang di Jogjanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace, bye bye.